dari Abah Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyihil Mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati ulama al-kiram wa masyayikhana al-afadil, bil khusus Kiai Abuya Muhtadi, marhaban hadarikum. Kiai Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan, Kiai Abun Bunyamin dari Purwakarta yang juga Rais Syuriah wilayah Jawa Tengah, wilayah Jawa Barat, Kiai Abdillah Sadaqah dari Jawa Tengah yang juga Rais Syuriah Jawa Tengah, Kiai Profesor Zainal Abidin dari Sulawesi Tengah, dan juga para ulama Kiai Ariman dari Banten, dan para ulama-ulama yang lain, Profesor Mahasin. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Saquf dan seluruh jajaran pengurus besar, Profesor Kiai Nazaruddin Umar yang juga Menteri Agama, Gus Kiai Haji Abdul Hakim, Gus Kikin, yang juga Ketua dan Vidya Wilayah NU Jawa Timur dan pimpinan pesantren Tebuireng, kemudian juga Kiai Imam Jazuli dari Cirebon, Profesor Mahasin dari Yogyakarta, dan para tokoh yang lain juga banyak. Saya tidak sebut satu persatu, dan banyak juga selain ketua umum, calon ketua umum juga banyak. Ada yang diumumkan, ada yang sudah deklarasi, ada yang masih belum deklarasi.
Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ananda Hajah Siti Haniatun Nisa dan Ananda Haji Zainal Arifin yang telah menyusun buku ini, Fikrah, Manhaj, dan Harakah dalam perspektif Kiai Ma'ruf Amin. Ini memang dari berbagai diskusi saya atau ceramah saya yang saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Kopnus, Koperasi Nusantara, yang memfasilitasi terjadinya bedah buku ini, terutama kepada Ananda Haji Rahmat sebagai founder dari Kopnus. Terima kasih. Dan juga kepada semua pihak yang ikut memfasilitasi sehingga acara malam ini dapat diselenggarakan. Sebenarnya fikrah manhaj ini dan harakah ini yang saya inginkan adalah membangun NU ke depan berdasarkan ala basiratin. Ala basiratin, bukan ala bisyaratin. Bukan ala tapi ala basiratin. Itu didasarkan pada perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin, saya mengajak ke jalan Allah atas dasar basirah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang ikut saya. Ana ala basiratin wa manittaba'ani ala basiratin. Artinya saya mengajak ke jalan Allah atas dasar basirah, dan orang yang ikut saya juga ala basiratin. Ala basiratin itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ala hujjatin wadihatin, atas alasan yang kuat. Ghairi amya, tidak buta. Jadi masuk NU itu dia berdasarkan alasan yang kuat, sehingga punya keyakinan. Bukan buta, bukan ikut-ikutan, bukan karena guru, bukan karena bapak, bukan karena teman. Selamat datang, Gus Yusuf Khudari. Mungkin termasuk salah satu calon ketua umum juga. Alhamdulillah juga datang. Jadi ala basiratin itu atas dasar alasan yang kuat. Karena itu saya ingin NU depan itu NU yang berdasarkan kualitas. Bukan sekedar kuantitas. Bukan kita jumlah, tapi orang-orang yang paham, terutama pengurusnya. Dari PBNU sampai ke ranting, tahu alasannya kenapa dia ber-NU. Itu namanya ala basiratin, ala hujjatin wadihatin, ghairi amyah, tidak buta, tidak ikut-ikutan, bukan sekedar organisasi, tetapi juga paham. Itulah. Untuk memahami itu, maka dia harus paham tentang hakikat NU itu.
Saya memahami bahwa NU itu adalah fikrah. NU itu adalah manhaj, NU itu adalah harakah. Dari mana saya memahami bahwa saya memahami NU itu sebagai fikrah atau manhaj, yaitu dari pidatonya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam pengantar Kanun Asasi. Jamaah ahli madzahibil arba'ah, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanad. Bittisalis sanadi ilaikum wa tanduruna amman ta'khuduna dinakum fa antum khazanatuha wa abwabuha wa la ta'tul buyuta illa min abwabiha faman ataha min ghairi abwabiha summiya sariqan wa inna qauman qad hadu biharal fitan wa akhadhu bil bid'ah duna sunnah wa arazal mu'minuna al muhaqqiquna aktarahum wa tashaddaqa al mubtadi'una as-sariquna kulluhum faqallabu al haqa. Itu kira-kira. Dan kalau diterjemahkan itu kira-kira begini: wahai ulama dan para pemimpin yang bertakwa di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dan keluarga mazhab imam yang empat, Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang sebelum Anda. Orang yang sebelum Anda menimba ilmu dari orang sebelum mereka dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian. Dan Anda sekalian selalu meneliti dari siapa Anda menimba ilmu agama Anda itu. Maka dengan demikian Anda sekalian penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu. Siapa yang memasukinya tidak lewat pintunya disebut pencuri. Dan seterusnya dan seterusnya. Dari sinilah maka saya katakan bahwa NU itu adalah fikrah yang berasal dari sanad, dari turas yang diwariskan dari para ulama. Kemudian juga para ulama selain mewariskan pendapat-pendapat aqwal, juga mewariskan manhaj, yaitu metode bagaimana mengambil keputusan. Manhaj fi isbatil ahkam. Kemudian dari mana bahwa NU itu harakah? Juga dari pidatonya Hadratus Syekh yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah jam'iyatu adilin wa amanin wa islahin wa ihsanin. Jadi NU itu adalah organisasi yang membawa keadilan, membawa keamanan, melakukan perbaikan, islah, wa ihsanin, dan membawa berbagai kebaikan. Nah, untuk bisa menjadi organisasi yang membawa keadilan, keamanan,
melakukan perbaikan, tentu harus bergerak, harus melakukan upaya-upaya, yaitu langkah-langkah yang saya sebut sebagai harakah nahdiyah. Karena itu fikrah, manhaj, dan harakah itu merupakan kesatuan. Fikrah nahdiyah adalah akar yang diwariskan oleh para ulama. Tetapi di dalam memahami fikrah NU, para ulama tidak statis, tidak al-jumud alal mangqulat, statis pada tek-tek semata-mata, seperti Imam Al-Qarafi mengatakan, al-jumud alal mangqulat dalalun fid din. Itu kesesatan dalam agama, wa jahlun bi maqasid ulama'il muslimin was salafil madin, dan ketidakfahaman terhadap apa yang dimaksud oleh ulama-ulama Islam dan juga salaful madin. Karena itu mereka memahaminya tidak secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual. Seperti disebutkan di dalam kitab-kitab, seperti Sab'a Mufidah, bahwa di kalangan Imam Syafi'i sendiri, itu banyak yang ashabus Syafi'i, asy-Syafi'iyah, itu yang mukhalafatun li madhabil Imam Syafi'i, berbeda. Ya. Wa'tamadul amala biha, mereka menggunakannya li ta'assur wa ta'adzuril amal, karena sulit kalau menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Tetapi dianggap itu tidak keluar dari madhab. Wa hiya ghairu kharijatin anil madhab. Itulah pandangan-pandangan Syekh Nawawi sendiri waktu salah satu membahas satu masalah mengatakan kalau berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i, wa hadhihi minas su'ubah, ini sulit sekali. Bahkan beliau mengatakan lau kana Syafi'i hayyan la afta bidzalik. Kalau ada Imam Syafi'i hidup pasti akan. Jadi mereka adalah selalu mengatakan tetap memegang sanad waris sebagai akar, ya, tetapi juga mereka tidak tekstual. Ketika ada perubahan itu mereka lakukan dengan pandangan bahwa misal karena ada ilatnya berubah maka berubahlah itu, atau min babi hilangnya ilah dengan sebab hilangnya ilah. Ini hal yang saya pahami bagaimana para ulama kita memahami itu. Jadi fikrah nahdiyah, fikrah yang senantiasa memegang pendapat para ulama melalui sanad, tetapi juga mereka tidak mengikuti pendapat yang liberal, yang tanpa akar, tetapi juga tidak tekstual. Para ulama juga mewariskan manhaj. Ya. Kalau hanya fikrah saja tentu tidak akan hanya wacana. Untuk menjadi sebuah keputusan maka ada manhaj, diproses melalui manhaj. Ya, di dalam Nahdlatul Ulama ada manhaj. Ya, karena itu NU tidak hanya berpegang pada aqwal tetapi juga pada manhaj. Manakala tidak ada aqwal maka menggunakan manhaj, yaitu menggunakan apa yang disebut dengan ilhaq, menggunakan ilhaqi, qiyasi, istislahi, istihsani, saddud zari'ah. Bahkan apabila ada qaul yang sudah tidak relevan, menggunakan tahqiqul manat, yaitu verifikasi relevansi
tentang masih relevan apa tidaknya sesuatu dalam satu waktu itu. Atau intihaul hukmi bintihail illah. Berhentinya hukum karena berhentinya illah. Ini cara pandang. Jadi pandangan-pandangan NU itu sangat fleksibel sehingga mampu merespon berbagai masalah yang baru sekalipun tanpa meninggalkan akar masalah atau sanad yang diwariskan oleh para ulama terdahulu. Manakala kita itu hanya berpegang pada fikrah dan manhaj saja, tetapi itu hanya berarti hanya wacana dan keputusan, tetapi tidak melahirkan apa yang tadi disebut melahirkan keadilan, tidak melahirkan keamanan, tidak melakukan perbaikan, mana tidak ada harakah. Karena itu harakah Nahdliyah adalah gerakan ulama di dalam rangka mengimplementasikan fikrah dan manhaj Nahdli. Pada awalnya, menurut yang saya teliti, harakah Nahdliyah itu terdiri dari 3 harakah besar. Pertama itu harakah diniyah, yaitu gerakan keagamaan. Untuk apa? Menjaga umat agar cara berpikir keagamaannya itu tidak terpengaruh oleh cara berpikir yang tekstualis dan juga tidak terpengaruh oleh yang liberalis, tetapi moderat. Karena cara berpikir NU adalah seperti yang dirumuskan, yaitu tawassutiyan, moderat, tatawuriyan, dinamis, manhajiyan, tetap bermanhaj, islahiyan, membawa kemaslahatan. Jadi himayatul ummah anil afkaril munharifah, menjaga umat dari cara berpikir yang menyimpang. Wa amil afhamil munharifah, dari cara pemikiran. Karena itu saya menyebutnya harakah diniyah itu adalah himayatan wa islahan, yaitu menjaga yang mereka yang belum terkontaminasi dan memperbaiki dan mengembalikan orang-orang yang sudah terkontaminasi pemikirannya itu. Harakah yang kedua adalah harakah wataniyah, gerakan kebangsaan. Karena Nahdlatul Ulama, sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama, para ulama itu justru mendirikan dulu namanya Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan itu gerakan kebangsaan. Kebangkitan kebangsaan. Jadi para ulama sejak awal sudah memikirkan tentang kebangsaan. Ini harakah Nahdliyah itu termasuk harakah wataniyah. Karena itu sejak awal di zaman penjajahan pun NU sudah mengembangkan mars yang sampai sekarang kita nyanyikan, yaitu yalal watan, hubbul watan minal iman. Wala apa? Takun mulahiman indhatu ahlal watan. Bangkitlah Indonesia biladi, Indonesia negeriku. Siapa yang datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Ini artinya gerakan hanya dinyanyikannya dalam bahasa Arab, sehingga Belanda tidak paham. Andai kata dalam bahasa Indonesia mungkin sudah ditangkepin semua itu. Jadi itu semangat kebangsaan. Saya mengartikan bahwa semangat kebangsaan ini ada 2 yang paling pokok, yaitu hifdzal watan, menjaga tanah air dari upaya-upaya yang menghancurkan, merusak, memecah belah, merusak kesepakatan kebangsaan kita yang sudah menjadi komitmen bersama, yaitu saya nyebutnya sebagai al-mitsaqul watani,
ya, yang dipertahankan oleh NU. Dan yang kedua adalah imaratul watan, yaitu memakmurkan. Memakmurkan itu karena perintah Allah, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari bumi dan memerintahkan kamu atau memberi kallafakum fi imaratiha, memberi tanggung jawab untuk memakmurkan. Memakmurkan bumi itu menurut para ulama itu antubqiyal salihah ala salahihi, menjaga yang baik tetap dalam kebaikannya, wa an la kamu tidak melakukan suatu bima yufsiduh, yang merusak. Jadi tidak merusak, menjaga yang baik itu tetap baik dan tidak melakukan hal-hal yang merusak. Yang kedua yaitu antazidas salihas salahan, menambah yang baik itu dengan lebih baik lagi. Jadi melalui proses inovasi atau hilirisasi sehingga yang baik itu menjadi lebih baik. Itu saya kira imaratul ard. Nah, yang ketiga, harakah nahdiyah itu harakah tijariyah, itu iktisadiyah, ekonomi, perdagangan. Karena dulu para awal sebelum Nahdlatul Ulama didirikan itu, para ulama dipimpin Kiai Wahab Rasulullah mendirikan Nahdlatul Tujjar. Jadi Nahdlatul Tujjar itu gerakan awal. Beliau menamakannya sebagai Nahdlatul Tujjar untuk memberikan pembiayaan gerakan yang dilakukan oleh para ulama pada waktu itu. Saya melihat ini sangat prospek ya, karena tujar itu pengusaha. Sebab akhirnya ekonomi itu yang paling pokok adalah pengusahanya. Baik produksi maupun juga distribusi, semuanya itu adalah memerlukan pengusaha. Pengusaha lah yang menggerakkan ekonomi itu, dan yang memberi zakat, memberi wakaf itu juga para pengusaha. Maka membangun gerakan kebangkitan pengusaha santri, pengusaha muslim, itu bagian daripada. Jadi saya melihat bahwa membangun ekonomi bagian daripada harakah nahdliyah. Saya melihat bahwa yang kita bangun adalah taqwiyatan wa tasyri'iyatan, yaitu menguatkan gerakan ekonomi di kalangan NU dan mensyariahkan. Ada dua itu. Jadi sebab kalau yang muamalah ghairu masyru'ah itu fi hukmil adam, sama dengan tidak ada, nothing. Dari ketiga ini kemudian menjadi multi harakah, terutama pendidikan, harakah tarbawiyah. Karena apa? Karena untuk menyiapkan gerakan keagamaan memerlukan orang-orang yang mengerti agama. Untuk memakmurkan dan mengembangkan ekonomi perlu juga ahli-ahli ekonomi. Maka pendidikan yang harus kita lakukan adalah i'dadul mutafaqqihin fid din, menyiapkan orang-orang yang paham agama, dan i'dadul mu'ammirin al-ardha, yaitu menyiapkan orang-orang yang akan memakmurkan bumi. Karena itu dua hal ini yang harus kita bangun di kalangan NU itu. Makanya pendidikan di NU harus menggunakan, saya nyebutnya Majma'ul Bahrain. Majma'ul Bahrain itu bertemunya dua lautan, yaitu Bahrul Ulumid Diniyah, ya, lautan ilmu-ilmu keagamaan, wa Bahrul Ulum, sains dan teknologi, sehingga bisa juga menyediakan al-mu'ammirin al-ardha. Saya kira pokok-pokok yang menyangkut pikiran-pikiran tentang bagaimana NU ke depan, itulah yang terkandung dalam buku yang malam ini dibedah, yaitu Fikrah Manhaj
dan harakah. Kesimpulannya adalah bagaimana harakah itu dibangun berdasarkan fikrah dan manhaj. Kalau tidak, maka bukan harakah nahdiyah namanya, tapi harakah fulaniyah namanya itu. Ya, gerakannya fulan, bukan nahdiyah. Ya, tapi kalau hanya fikrah dan manhaj saja, maka tidak ada harakah, kita hanya berkisar pada wacana dan keputusan-keputusan tanpa adanya gerakan, dan tidak akan tercapai apa yang disebut oleh Hadratus Syekh bahwa NU adalah jam'iyatu adilin wa amanin wa islahin wa ihsanin. Demikian saya kira sebagai pengantar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa islah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.